warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi bashiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab wa ma lahum min nasirin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kami muliakan, dumateng para alim, para ulama, masyayikh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Bangil, tepatnya Kecamatan Rembang, Desa Ketapan Rami, Ketapan, Sokibul Koryah, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, Iku Pak ngurus BIP. kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngarsa lebih Gusti Allah yang telah memberikan satu anugerah yang berbentuk memperingati hal beliau Mbah Ud. Mudah-mudahan materi apa yang nanti kami sampaikan estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah baik terhadap kita maupun keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Pun sampai toto si atine sebab nopo sing kula kaji mangke, apa yang saya kaji nanti khusus urusan babakan ati. Nopo ingkang sampun diwejang oleh beliaunya terhadap kita sebagai murid, kula namung nyambung keterangan beliau kemawon. Gusti Allah sampun dawuh Kak jopo kono lho Fi. ning surat Al-Hadid ayat 20. Wama lan ora ono utawi al hayatud dunya, kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, iku illa mataul ghurur, kejaba kabeh wau wujud menipu. Tidak ada kehidupan kenikmatan di dunia ini sifatnya kecuali menipu. Dia gak sakit.
al-kaunu utawi duniawiyah makhluk kulluhu ya saben-saben kaun duniawiyah iku zulmatun sifate peteng. Dunya iki asline sifate peteng. Zulumat ay adamun, dunia hakikate sifate ora wujud. Pun iki ngajine tauhid Pak ya. Dadi mengke sing durung paham saged takok langsung. Sing wis paham, yang sudah paham tinggal lencep nining ati. Sebab miturut surat Al-Maidah ayat 27 Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun tanpa kecuali, apakah ibadah mahdhuf murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun, wa ghairu mahdhuf, dan tidak murni seperti kerja, makan, apapun, itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai ibadatun makbulah manakala tidak bersumber dari hati yang bertakwa. Artinya hanya ibadah yang bersumber dari hati seorang hamba yang bertakwalah Allah menerima ibadah itu dengan makbulah. Karena apa? Karena ketika orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang menyandang takwa, ketika ngibadah hatinya tersebut ini wajah tuat dia. Surat Al-An'am ayat 79. Nabi Ibrahim sebelum ini wajah tuwajia 7778 Al-An'am, beliau itu prosesnya saat itu mendon, mempunyai prasangka bahwasanya bulan bintang ikut Tuhan. Tapi ketika saat datangnya siang, bulan bintang itu tidak ada. Beliau jauh berarti bukan Tuhan. Datanglah matahari, maka saat itu beliau sempat menyangka iki Tuhan. Tapi ketika ghurubus syamsi, waktu maghrib datang, matahari tenggelam, oh bukan. Ini proses. Jenengan kali kula waktu dididik tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah sempat ningati sampean kali kula niki muncul ngimani yen sak temene selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Contoh, kula niki ngelak. Contoh, ada air, lho mboten Pak, es ku mboten.
Es tumbot. Ada air kula minum. Ngelae niku ilang napa mboten? Di hati saya ada rasa, ada iman bahwasanya air makhluk itu bisa menghilangkan rasa ngelak. Setuju nggih? Kita tidak terasa telah menuhankan air. Padahal air itu malakum dzarraw wala naf'an. Tidak bisa menghilangkan rasa haus. Tapi mengapa hati saya tadi beriman bahwasanya air ini bisa menghilangkan rasa haus? Jawabannya karena hati kita belum masuk dalam satu maqal dawai Allah, innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Mungkin jenengan waktu dulu pernah di beat kali gelas kosong, di beat kali beliaunya dikongkon ini wajah tu wajah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku terhadap wajah Allah lewat media gelas, yang gelas itu kosong atau ada airnya. Mengapa kita tidak tahu bahwasanya Allah telah meliputi baik di dalam maupun di dalam air? Karena ainul basirah, mata hati kita itu ketutup dengan wujudnya air. Subhanallah, matur suwun. Asli kula mboten lho rek. Dulu saya pernah ada di Pekoren Pak Bu, dengan beliaunya termasuk guru kula. Yes caca ipar nggih guru kula. Pekoren jenengan nek ngundang atau kalau manggil itu Yai Muhin, Gus Muhin, ini. Beliau itu punya adik namanya Gus Khozin niku ngromo Mbak Yu kula. Ngoten ceritane. Kalau sempat dulu itu sekitar tahun 90 taklim teng mriku. Pernah kula dimurui mudhun. Beliau Ki Haji Muhaimin, Abdullah Muhaimin lengkapnya ngoten. Tapi kula dikongen nyeluk kuwi nek nyeluk aku cacai gitu. Kakang. Masalahnya adik iniku kakang ipar kula. Sempat kula niki diwenehi PR kali beliaunya surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Pada saat itu saya diwenehi PR golek ono maksudnya ayat ini. Ternyata ayat itu akan ketemu di dalam hati jenengan manakala di dalam hati jenengan itu sudah murub menyala nur ma'rifat. Kalau belum menyala gak paham. Ngoten, wis mungkin mawon balik nangone wau. Allah wujude yang Rasulullah dawuh di dalam Al-Quran, dawuh Allah surat Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Wa qala aidan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Allah itu sebuah nama. Lah yang memiliki nama Allah adalah ilahukum, ilahu wahid. Tuhan
Tuhanmu sekalian adalah ilahun Tuhan wahidun kang esa. Sampailah kau harus ke esa yang memiliki nama Allah itu. Kok bisa Allah itu nama? Buka di dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, wahai umat Islam. Oleh sebab itu fa'buduh. Niku nek papan tak tulis papan. Wis rapopo. Fa'buduh. Niku kan marjeknya itu terhadap nyun sewu. Nek arek pondokan itu hak iki menyimpan sesuatu yang dirujuk yang disebut marjek. Niku kan niku kan kosong toh Pak. Huruf hak niki fa'buduh. Mongko medepo nyembah sira kabeh. Maksudnya siapa? Ilahun wahid, yaitu keesaane Gusti Allah. Dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau menyembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Dijawab di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Berarti la ilaha illallah sudah lewat, la ilaha illallah lewat, la ilaha illa anta lewat, tinggal la ilaha illa ana. 4 syariat thariqat hakikat ma'rifat. Kula niki namung nerusake Mbah Yai dawuhe. Ngoten lho. Nek nerusake lak penak to Pak ya. Mboten soro nek nerusake. Sing sawah niku beliau gabah mulai nol. Kula niki ganten nyambung mawon nerusake. Buat kembali ke tuyo tadi. Berhubung meripat hati saya yang disebut ainul basyirah, imanul haq, belum ihsan iman saya, maka tidak bisa saya menembus di dalam air yang disebut alam musyahadah. Kalau kanjeng Nabi Sidratul Muntaha, untuk bertemu Allahnya nggak bisa, untuk bertemu yang esanya nggak bisa, sehingga air ini tadi malah menutupi hati saya dengan Allah. Akhirnya iman yang muncul di dalam hati saya, air itulah yang bisa menghilangkan rasa dicoba. Dan saya ikilah syariat gandeng hakikat. Syariat air, hakikate Allah. Allah memberikan syafaat terhadap air sehingga air seakan-akan bisa menghilangkan rasa. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah.
apa asy-syafa'atu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Ngajak barek pondok ku enak. Surat nopo iki tadi? Ayo sing roh Bu, tak wene 50.000. Ibu kalau takon ibu gak takut bapak. Kullillahi syafa'atu jami'an. Surat Az-Zumar ayat 44. Leresan. Niki Quran. Muhammad katakan tentang syafaat itu, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah. Muhammad niku makhluk napa khalik? Makhluk nggih? Jenengan makhluk napa khalik? Beliau Rasulullah dawuh diperintah Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Ini Rasulullah yang dawuh, disuruh Allah dawuh. Rasulullah yang menirukan apa yang didawuhkan Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya saya, ini Rasulullah, sama dengan kaum umatku, sama manusianya. Mengapa kau memuji aku, bahkan menyembah aku? Sembahlah, pujalah, pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Puji, sapa sing tak puji? Siapa yang dipuji oleh Rasulullah? Teruskan ayat itu. Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning syariat wong Islam jenenge Allah Subhanahu. Iki wong Islam. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang hatinya ingin bertemu Tuhannya Allah. Sampai ingin ketemu apa ora terserah. Aku yakin beliau Mbah Yai ndawi jenengan untuk sampai ke makrifat, bertemu Allah di dunia ini. Barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai satu keinginan untuk mencapai makrifatullah atau bertemu Allah, Allah niki sing kula maksud bukan nama tapi ilahun wahid. Cara wong Jawa, urip kang sejati. Akhirnya ketemu sejatinya hidup. Menurut surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu wujudnya ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhiru wat dhahiru wal batin. Berarti Allah tidak jauh. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, aku itu dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat bayu. Sing mana ya? Yang mana ya? Kok gak ero? Lah ngoten nggih. Mengapa kita jawab kok gak tahu? Itu karena kita menolak ajaran yang diajarkan oleh beliau Mbah Yai Mas'ud. Titik. Sebab iki ilmu ajaran ini asli ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama 14 abad terkesan ditutup-tutupi dengan alasan takut fitnah. Saya itu sudah pernah Pak masuk penjara 3 tahun. Jenengan kali itu, jenengan mesti tahu bagaimana resikonya ketika menyampaikan ajaran Rasulullah ini. Baik,
diusir dari kampung ya wis pernah, dan itu memang resiko. Karena Rasulullah sendiri walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jikalau beliau berani menyampaikan hidayah dan agama yang bertauhid, yang tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan dodo jenengan kali kula dari penyakit hati, yaitu kesenangan kehidupan dunia, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci, diusir, disakiti oleh kaum pada saat itu, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau dulu guru-guru kita, akhirat dulu masyayikh kita. Olehnya menyampaikan, Pak, dengan sembunyi. Jadi kuat persoalannya, sembunyi. Terus bahasa yang beliau sampaikan itu bahasa kebanyakan bahasa kinayah, bahasa isyarah, sehingga kita sebagai murid jarang mudeng, jarang paham. Kalau niki diwenehi PR abah kula dhewe sekitar tahun 75-76. Kuwi nek kepingin makrifat nang Gusti Allah, kuwi nek wis tandane ketemu susuane angin, berarti wis makrifat. Gali kangkung berarti wis makrifat. Terus apa maneh? Tracake kuntul miber berarti wis makrifat. Wong namanya kula tasik lari alit kelas 4, Pak. Ibtidak kelas 4 kula pun di BA tahun 74, 75, 76 kula diweni kalimat ngoten. Saya di sawah ada lesus, Pak. Tahu lesus nih? Lesus itu kan bawa damen, napa jeneng niku? Laraan. Ya iku. Ternyata saya haturkan ke Abah, Bah, saya sudah ketemu susuane angin. Terus aku ditanya, "Bundi di sawah. Rupane apa?" "Iku lesus." Boten jawab, langsung kula ditonyu ndasku. Ditonyu. Jawabannya bukan itu. Nah, bingung toh nggih? Bingung. Namanya kangkung di sungai, Pak. Saya pedhi tak cari gali ya ora tahu ketemu. Ternyata di dalam kangkung iku kosong. Kuntul di sawah mabur, saya cari mana teracaknya di atas, ya ora ketemu. Itu bahasa-bahasa kinayah. Terus ning hikam didhawuhi ngene. Ning hikam, al-kaunu utawi makhluk dunya saisine, ma fis samawati wa ma fil ardi, isi langit dan isi bumi iku disebut kaun, dunya makhluk. Kulluhu ya sekabai kaun iku dzulmatun sifate ora wujud. Dzulmatun iku sifate peteng, peteng iki maksude ai adamun ora wujud. Wis ngeten mawon. Tolong lampune pawaten ana kabeh. Umpama engko dipateni temenan. Engko tiang-tiang mantuk niki. Kan wonten sumbere to, listrik ya. Diesel napa genset? Damel apa ini? Listrik ya? Oke. Pak PLN jalure dimatikan semuanya listrik sak pekoren. Iki pekoren. Mati sak desa iki. Peteng no mboten? Wis. Ketika peteng iku teko ning ati sampean mesti mastani kalau peteng itu ada. Nggih mboten?
gelap gini. Melihat apa-apa ya nggak bisa, korean ya nggak ada, cahaya sekecil apapun nggak ada. Otomatis kita jalan sak jalan, nggak pernah tahu jalan yang benar dan bukan jalan, nggak tahu. Mesti nabrak tembok, nabrak, pokoknya ojo nabrak rondong ya. Nyun sewu, guyon titik ya, ya gak sepaneng sampean. Intinya jalan sampean iku pasti tersesat karena adanya kegelapan. Sama. Mata hati kita akan gelap kepada Allah manakala Allah mematikan nur makrifat dalam hati jenengan. Akhirnya yang tampak, yang jelas itu bukan wujudnya Allah tapi wujudnya air. Ini Pak Bu. Sehingga melihat apapun makhluk, nuduh makhluknya. Melihat bendera goyang-goyang, mesti nuduh yang goyang-goyang bendera. Hati kita pasti seperti itu Pak. Ketika kita sholat, mesti kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan sholat. Jadi hati untuk koneksi ta'alluq atau sambung terhadap wujudnya Allah di dalam hati kita tidak pernah. Itu loh namanya hati yang gelap. Allah dawuh dalam surat Al-Isra ayat 72. Monggo iki sampean angen-angen nanti sebelum jenengan tidur. Sebelum jenengan tidur sampean ngangen ayat ini. Mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa saat di dunia ini mata hati sampean masih gelap terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat setelah kematian kita, maka ruh ini meripati hati, meripati ruh mesti buta. Wa adallu, dan luweh nemen apane, luweh nemen gelape apane sabilan, jalannya lebih tersesat jalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Nyun sewu niki mengke kula mboten saged dangu-dangu. Keranten binjing pagi sebelum subuh langsung kula terbang ning nggone Lampung. Nggih. Nang Lampung dadi mboten saged dangu-dangu nggih. Sing penting materi ini saged sampeyan trima selesai mboten mawon. Materi ini mang judulin napa? Jikalau kau ingin lekas ketemu Allah, ikutilah ajaran Rasulullah. Ini Allah tuangkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku, kata Rasul. Artinya jangan kau ikuti hanya syariatnya saja, tapi ikutilah hakikatnya yang di dalamnya itu telah diajarkan dinul haq, ai dinut tauhid, agama yang mendidik hati sampean kali kula untuk sampai mengesahkan dateng Gusti Allah. Makanya ini bahasane ati bukan bahasane jasmani. Jikalau jenengan betul-betul mengikuti beliau Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, maka yuhibbukumullah. Niki Pak, jawaban ini yuhbib itu jawaban dari syarat yang telah disimpan di dalam ayat itu.
disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib, Allah akan menjadikan kekasih jenengan iki datang Gusti Allah. Berarti yuhbib, kekasih iku adalah cara diceluk ngono Habib. Ngapunten. Habib dari jamak habaib, artinya kekasih. Ditambahi Habibullah, berarti kekasih Gusti Allah. Berarti jikalau jenengan estu mengikuti ajaran Rasulullah tidak hanya di jalur syariah tetapi juga di jalur hakikat, sebab jalur syariat mendidik jasmani minangka hablum minan nas, jalur hakikat itu adalah mendidik rohani, jalur hablum minallah, maka Allah akan menjadikan jenengan iki sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Syarat tondone iku kekasih Allah ya kan. Buka dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah itu, aulia itu adalah piro-piro kekasih Allah. Jamak dari wali. Iku la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam hatinya telah Allah sisihkan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah dengan apapun takdir yang akan Allah berikan terhadap beliau-beliau itu. Sebab apa? Beliau karena sibuk hatinya melihat nyata wujudnya Allah, bukan nyata wujudnya air. Ini jadi disebut Habib itu Pak, wajib sudah sampai makrifat datang Gusti. Alladzina amanu, mereka lah yang beriman, wattaqau, dan yang bertakwa. Yang beriman dan bertakwa itulah sebagai kekasih Allah. Entah jenengan iki mau punya nasab atau tidak punya nasab jalur lurus terhadap Kanjeng Nabi, sebab di dalam Al-Quran tidak menyebutkan tentang nasab, tapi amanu wattaqau. Oh, di sini iki sing memberikan titel iku bukan manusia tapi Gusti. Tanda yang lain di dalam kitab Hikam Allah katakan la yarawna ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu sudah tidak melihat apa yang muncul dan timbul dalam dirinya atau di luar dirinya itu dari makhluk. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau itu hanya bersaksi, melihat, memandang sumbernya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu. Akhirnya dheweke gak gampang muring. Rasulullah itu nek dilokno wong, dihina wong, beliau tidak balik menghina. Balik dia berdoa, muga-muga yang menghina diparingi kesadaran. Ngoten nek Gusti Allah, Kanjeng Nabi itu didoni tonggone setiap mau sholat subuh. Beliau gak nyaur ngidoni, ngoten. Tahu ngidoni ya men? Idune itu tahu turun iki lho Pak. Beliau itu boten muring-muring. Beliau dituduh oleh pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad, anta min jinnah,
Anda itu sebagai golongan orang mantan orang gendeng, ajaranmu adalah ajaran sesat. Beliau boten muring. Karena apa? Karena beliau itu memandang sibuk Allahnya. Kok umpama Abu Jahal gak dikersakno Allah ngelokno, yo Abu Jahal gak bisa ngelokno. Akhirnya itu sebagai ujian beliau. Lho ngoten niki. Makanya nek diruntut-runtut Pak, enak gak enak kabeh iku parane sangka Gusti. Contoh, kalau niki dodolan tempe, berhubung gak ada saingannya, satu hari saya mendapatkan laba niki nyun sewu 500.000. Wong orang beli itu cuman ke saya, karena hanya saya yang jualan tempe. Jadi satu hari buka jam 6, tutup jam 9 siang, laba saya 500.000. Nah, kata gue banyak. Berjalan 1 tahun, hari ngitung 500 kali berapa? 1 tahun jenengan iki melihat saya kok enak, akhirnya jenengan ikut jualan tempe sampai lebih enak, harganya lebih murah daripada tempe saya itu gak enak, lebih mahal. Otomatis pelanggan ngalining sampean gitu mboten. Kira-kira kula niki nek umpama belum sampai mencapai makrifat, muring-muring mboten. Mesti tak muring-muring karena saya itu tidak melihat semua itu karena Allah. Akhirnya muncullah nafsu di dalam saya, hati hasud. Mesti saya nesu, amarah terhadap jenengan yang jualan. Wes berbagai cara, bagaimana caranya jenengan iki mboten sadean, mboten jualan di pinggir saya atau di pasar saya. Wes berbagai cara. Wong saya itu wong dolim. Akhirnya biye amriye bagaimana nggak rasan. Wes berbagai cara aku lakukan Pak. Itu semua akibat kedengkian hati saya, muncul yang namanya hasad gara-gara saya itu tidak bisa melihat kehendak Allah di sini. Mesti kula menuduh semua gara-gara benar. Bangkrute kula sebab panjenengan. Iman yang ada di dalam hati saya inilah Pak, disebut nek miturut pendidikan tauhid, ati kula telah melakukan syirik khafi, menyekutukan Allah. Lah nikilah yang menghalangi kita beriman pada selain Allah, yaitu makhluk, yang menjadikan tidak lekas-lekas jenengan kali kula ketika solo iku kewusulan boten lekas-lekas. Paling tidak nyun sewu, waktu solo saya itu masih merasa makhluk sing iso solo. Justru kemakhlukan dalam diri saya, keakuan diri, rasa yang ada dalam diri saya, rasa keakuan makhluk mukhlason ini menutup hati saya untuk tidak bisa musul datang Gusti Allah. Terus piye carane amri keakuan jenengan kali kula lepas? Dibuka diteruskan surat Al-Kahfi tadi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu wujud Allah, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Hati jenengan kudu melakukan perbuatan yang soleh di mata Allah. Mana perbuatan yang soleh? Lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 dibuka.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. He wong sing wis imane arepe ihsan, he wong sing atine sudah merasa Allah itu dekat, uzkuru do ilingo do dikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan sejatine eling. Dzikir iku bahasa Quran, basa Jawa eling, basa Indonesia ingat. Ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Berzikirlah kau pada Tuhanmu, pada Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Dzikron katsiron. Mana yang dimaksud dzikron ini Pak? Hakikate zikir, hakikate eling adalah hati sampean itu muncul pangrasa. Rasa itu iman bahwasanya sing ngaji iku duduk klason. Munculnya dawuh-dawuh iku duduk bukan dari mukhlason, tapi sangka Gusti. Tapi niki pun diucapno ning jaba. Ya. Iman itu di dalam hati jenengan. Ihsan disebut ihsan. Hati jenengan itu merasakan kehadiran Allah yang dawuh. Sebab nyuwun sewu, kula niki makhluk sami kalian jenengan sifatnya la haula wala quwwata, tidak punya daya upaya untuk bicara, melihat, mendengar, berjalan, bernafas, bergerak, tidak punya. Wala quwwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Bila mana ini terjadi, illa bila sumber datangnya dari Allah. Nah, iman sampean itu tidak pada makhluk, tapi pada ilahun wahid yang disebut Allah Subhanahu. Niki maksudnya dzikron seperti itu. Contoh jenengan sholat sebelum takbir, jenengan ini dalam hati harus notoroso, menata iman. Sebelum jenengan takbiratul ihram, diamlah hati sampean. Makanya mengapa dalam surat Al-An'am 79 setelah jenengan membaca Fatihah disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ini wajah tuwaj, artinya hadapkan wajah ruh jenengan itu terhadap hidup. Wujudnya Allah. Pundi wajah Allah. Niki. Sampeyan deleng mriki. Niki. Ekstrim nggih. Wis gak apa-apa. Ekstrim kalau tanya atau beliaunya iki los apa mboten? Los. Ya udah. Ya ini bukan angin loh ya. Bukan oksigen. Laisa kamislihi syai'un. Dan ini juga ada di dalam diri jenengan. Karena inilah akhirnya napas bisa keluar masuk. Karena inilah ilahun wahid, inilah sehingga jantung bisa berdenyut, darah bisa mengalir. Hanya karena ini. Hadapkan, rasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan sehingga jenengan bisa bergerak takbiratul ihram. Intine faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan jenengan yang bisa sholat. Surat Al-Baqarah ayat 54. Jikalau kau ingin menghadapkan wajah roh sampai datang Gusti Allah wujudi, sampai pateni rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang bisa melakukan sholat.
Di sisi lain jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujud yaitu urip kang sejati di dalam diri yang menjadikan bisa bergerak, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean lungguh ning gulu. Inilah maksud dzikron. Kalau nggak percaya buka di dalam tafsir Mutasyabihat Al-Quranul Qadim. Dzikron itu kemana larinya? Jangan dibuka di dalam tafsir Muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir. Baru ketemu sampean. Ketemu nih ada di Al-Quranul Qadim. Ternyata dzikron itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Dzikir yang bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, tanpa ada ucapan, tanpa ada nama, tapi su'aul basiro, yaitu rasa. Sebab di dalam ruh Allah bekali iman. Wong Jawa mengatakan rasa, rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya, itulah nur makrifat. Di dalam nur makrifat itulah nyatanya Allah. Ketika saat lampu ini dinyalakan, jeret, seketika itu kegelapan nyatalah apa yang ada di depan sampean. Jikalau ruhaniyah sampean ini sudah dinyalakan Allah nur makrifatnya, maka wujudnya dunia saisine sudah fana, boten wonten, tiada. Karena kalah ambek nyatane wujude Gusti. Ini kisah gak paham, mesti ngomong iku ajaran sesat. Kula niki Pak sampun segonjangan dicaci dimaki seperti itu, tapi saya tetap maju untuk menyampaikan ajaran selama 14 abad ini ditutup-tutupi. 14 abad saabate 100 berarti berapa? 1400 tahun. Setelah sepeninggalan beliau Baginda Sayyidina Ali nyun sewu, sudah ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama makrifat didiamkan oleh Allah untuk tidak membahas. Sebab saking kuatnya golongan Khawarij itu, Allah ya Karim gak terima Sayyidina Ali putranya alias putune Kanjeng Nabi Hasan Husain sikap. Udah akhirnya tahun 2014 kemarin Pak baru dibuka Allah dengan terang-terangan. Jujur mawon saya membuka ini mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000 2005 saya sembunyi-sembunyi di tempat yang khusus. 2006 saya ada indikasi untuk disuruh untuk keluar dari kampung. Saya tidak mau. Oke, berjalannya waktu saya gelar di tengah-tengah kaum, walaupun belum ada YouTube. Mulai tahun 2006 akhir sampai 2014 baru masuk YouTube. Ada YouTube, saya manfaatkan, saya masukkan YouTube. Akhirnya umat tidak hanya di satu kabupaten. Kalau YouTube itu sifatnya mendunia. Akhirnya nggih nyun sewu, di WA saya tidak sedikit yang memanggil saya anjing, memanggil saya babi. Wah, luar biasa. Cuman saya tidak lekas-lekas tak dudono jenengan boten, jelas jenengan ngamuk. Tapi yang jelas itulah apa cacian, apa makian, baik langsung maupun tidak langsung yang saya terima. Tapi saya tidak marah, tetap saya anggap karena beliau itu belum mengerti.
Nanti kalau sudah mengerti rasa buah daripada dinul haq, hati jenengan akan tentram, akan damai, tidak mudah gelisah. Disitulah awal-awal kesadaran akan muncul dan jenengan tidak lagi mengatakan dzalika dzalalatun. Itu bukan ajaran sesat, justru inilah ajaran yang ditunggu-tunggu umat selama ini. Nggih, nyun sewu. Nyun sewu. Kehidupan, kenikmatan mewahi dunya sampean kali kula, misalkan sandang, pangan, papan mewah. Sampean tinggal enggak pada akhirnya? Tinggal. Kadang-kadang kita dipisahkan Allah itu ketika saat kita masih hidup. Istilah saya tadi jualan bangkrut. Kadang-kadang ditambahi Allah dunia saya jadi orang yang kaya raya. Toh itu pun kalau saya sudah waktunya bongkok, mesti semua aku tinggal. Bojo ayu ning omah ya disirik. Loh iya Pak. Orang mengapa enggak mikir sampai di situ? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah mengingatkan, pertama kali yang kau fikirkan adalah darul akhirah, ruhaniyahmu terhadap Allah. Makanya orang beragama pertama itu makrifat dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Jenengan nyembah sebelum menyembah nang Allah, mestinya jenengan iki sudah tahu mana sih Allah yang sebenarnya, yang Rasulullah sudah sering-sering kali mengatakan di dalam Al-Quran atas wahyu Allah. Dzalikum ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu semuanya adalah Tuhan yang esa. Pun kembali kepada surat Al-Ahzab. Tolong dzikir tadi, dzikir rasa dalam hati sampean, lakukanlah setiap aktivitas apapun. Boleh dibarengi dengan dzikir sir. Dalam hati jenengan mengucap Allah, keluar melebu masuk hu Allah sambil merasakan betul-betul dalam hati jenengan wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan sing ngobahno semua makhluk iki. Kathiron, makanya ayatnya dikron kathiron, saakeh-akeh, sebanyak-banyaknya. Kathiron itu tidak terbatas, sak mampu panjenengan. Ambek masak, ibu-ibu ulek-ulek, opo si abote ati ambek berdik, boten abot. Sambil umba-umba, bapak-bapak sambil nyangkul, sambil kerja, opo abote ati ambek dikir. Sampai harus ngerasa ati sing ngobahno macul sapa? Allah iku gak adoh dugi jenengan. Ilahun wahid dalam diri jenengan iku lho sing dadekno jasad sampean saged apa abote ngene iki? Bapak Ibu hadirin, jikalau jenengan syarat pertama ini sampean lampahi, fal ya'mal amalan sholihan, surat Al-Kahfi ayat berikutnya. Artinya syarat yang kedua untuk bertemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada di dalam hatimu itu muncul rasa saliyane Allah. Jangan ada. Ketika kita beraktivitas apapun, jangan ada dalam hati ini wujud saliyane Gusti pun. Gini ki, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. La taj'alu
ma'allahi ilahan akhara. Janganlah selain Allah itu masuk di dalam hati jenengan. Caranya bagaimana? Jenengan harus membungkus hati ini dengan berzikir. Titik pun. Jikalau ini kau lakukan, maka itulah cara lekas jenengan iku mencapai makrifat pada Allah. Setelah itu Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua kesalahan jasmani molimo wis mboten kula ureng nggih, molimo pun paham ya. Dan kesalahan rohani jenengan iku syirik khafi datang Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub pirang-pirang, berarti seluruhnya dihapus dening Allah. Alhamdulillah. Akhirnya jenengan disematkan Allah diweni titel habaib. Ing monggo Gusti Allah. Urusan ning monggo menungso. Udah, titel monggo menungso. Gusti Allah gak ndelok, wis gak butuh. Sing penting ing monggo Gusti Allah. Tondone jenengan ini sebagai kekasih Allah adalah jenengan iki gampang ati sambung zikir eling dateng Gusti Allah. Iku tondo pertama. Tondo yang kedua, tatmainul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati jenengan iki selalu damai, tidak gampang gelisah. Senajano jenengan ini walaupun jenengan iki dapat musibah in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan mesti bisa kembali kepada Allah. Oh, sing nekakno anak loro, bojo loro iku bukan orang lain, datangnya sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Ya sudah, ayam mati sampai. Sehingga ketika jenengan dikerentekno berobat, jenengan mesti ati sampean obati sangka Gusti. Boten dugi dokter, cuman Gusti Allah memberikan syafaat lewat obat. Akhirnya obat itu diombe, koyok-koyok obat itu sing marasno penyakit. Padahal Gusti Allah tenguk-tenguk ning jerone terus los. Los ngantuke los. Aku yakin jenengan nek pun kadung kesengsem ilmu niki sampai tutuk subuh iki lho ya, ora krasa. Lho estu. Tapi mohon maaf, estu saya sendiri juga bagi-bagi waktu. Ini nanti kalau langsung nangone Lampung Pak, Lampung. Yes. Jam kalih mawon cukup. Gini kiai cepet bongkong. Bon. Terus ake tuntas bisa. Fasabbihuhu bukratan wa asila. 42 Al-Ahzab. Jikalau dalam hatimu kok yo keslilitan, apa keslilitan? Kemasukan, ujuk-ujuk kemasukan, ujute makhluk. Fasabbihuhu dan lekas cucena. Piye carane nyuceni? Kembalilah jenengan zikir. Oke? Kembalilah jenengan zikir. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 Rasulullah diwurui Allah langsung untuk cara membersihkan ini. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad alam Gusti sebutan nama Allah, berzikirlah kau setiap pagi sampai sore malam yang panjang. Niki Pak kanggo ngerontokno syirik penyakit hati di dalam hati panjenengan kalih kula. Enggak cukup diwaca Allah, enggak cukup. Harus dibarengi dzikir sirul asrar, yaitu dzikir pangrasa su'aul basyirah.
merasakan, mengimankan segala hal apapun yang terjadi pada diri jenengan sumbernya iku yang berperan hanyalah Allah. Wis kula titip ilmu niki kula nerusake Mbah Yai supaya jenengan iki eling maneh pesen-pesene Mbah Yai. Makanya kalau sanjang tadi saya mengatakan saya itu enak terus medok. Beliau sing soro Pak. Aku kurut terus medok. Ibaratnya memperjelas mawon supaya jenengan dengan estu isok bali nang Gusti Allah sadurunge tekane bal mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum datangnya kematian. Artinya faktulu anfusakum, patenono keakuan jenengan sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu pun sesihno. Banjur muncullah keakuane Allah di dalam diri jenengan. Itulah yang disebut makrifat bertemu datang Gusti Allah. Kesimpulannya jikalau jenengan cepat untuk lekas usul ke makrifat Allah di makom musyahadah, fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah yang disebut dzikir. Pun niku dzikir yang dimaksud dzikir adalah sirrul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yaiku dzikir sing wis gak ngucap, wis gak berasma nama, tapi merasa. Ini bisa dilakukan walaupun jenengan itu ning jero WC lho, tetap ini bisa jenengan lakukan. Walaupun ibu-ibu ngandung hadas haid, tetap ini bisa dilaksanakan. Sing gak iso dilaksanakan pada waktu jenengan haid atau junub adalah dzikir jahar, diucap ning lesan la ilaha illallah. Gak boleh niku, karena ini wis aturan di dalam hukum syariat. Tapi nek jenengan kali kula wong gendeng mboten napa, nek wong jadhap mboten napa. Bapak Ibu wis gejoki dzikir itu sampai kapanpun. Sebab ya niku sebabe napa mengapa Allah menyalakan nur makrifat dalam hati kita. Nurun ala nurin, ini maksudnya adalah nur makrifat. Di atas cahaya ada cahaya, itu maksudnya di atas nurullah itu ada nur makrifat. Itu akan diberikan oleh Allah hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Merekalah yang yastami'unal qaula, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, lalu dia beriman, lalu dia mengikuti petunjuk-petunjuk di situ, yaitu dia menjaga dzikirnya. Akhirnya saya suwe lama-lamaan nur makrifat dinyalakan Gusti. Kalau nur makrifat sudah menyala, detik itu juga dalam hati jenengan sudah enggak ada jenengan, sudah fana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama roh yang menghadap sudah enggak ada, nama Allah yang dihadap sudah tidak ada, mata untuk menghadap melihat juga tidak ada. Terus nama apa? Cetok pun wonten mawon. Besok niki mlebu nang sesi tanya jawab. Bapak tak kasih waktu 3 orang untuk bertanya, Ibu 2 orang. Barangkali ada, monggo dimulai dari Bapak dulu.
Ada dua kematian seseorang. Ada kematian yang dilakukan seseorang itu dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua ada yang husnul khotimah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tolong dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 257. 257 di HP yang punya paketan bisa. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Seseorang itu ketika saat di dunia kok sudah mencapai makrifat pada Allah, maka baik di dunia alam ini ataupun setelah meninggalkan alam dunia, ruhaniyahnya itu masuk di dalam alam yang terang beneran. Karena apa? Karena cahaya makrifat dibuka. Contoh di dunia aja, waktu di dunia dia tidak repot-repot, tidak gelisah, tidak khawatir dengan apapun. Karena yang tampak, yang nyata dalam pandangan basiroh beliau itu hanyalah Allah. Walaupun gak punya rumah, dia gak kepikiran, gak susah, gak gengsi. Walaupun dikucilkan masyarakat, tidak beban. Mohon maaf, beliau ini orang pilihan. Inilah yang disampaikan oleh iblis di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, ini omongannya iblis. Seluruh anak putu Adam, mulai Nabi Adam sampai anak putu Adam, izinkanlah saya untuk menyesatkan. Tapi ada satu yang tidak bisa kusesatkan. Nabi Adam sempat loh kejerumus, sempat makan buah huldi. Jenengan sempat gimana buah huldi. Hakikatnya pun di hubus syahwah, kesenangan kehidupan dunia yang sudah masuk dalam hati. Akhirnya hati kita berkasih mesra, bersukaria, selalu senengani ketemu syahwatud dunia. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, kata Allah dalam Gusti, enak anak dunya nyonyora. Nggih Gusti nyonyor. Dulu ning akhirat, ning surga, pingin apa wae, pingin sego,
nasi, gak usah nandur pari. Teko dhewe. Jenengan ngingaken waktu ning kandungan bayi gak nyambut gawe wis dicepaki Allah nikmatul imdad, nikmatul ijad. Udah lahir cower sudah disiapkan Allah asing loro monyor. Nikmatul imdad Allah siapkan. Akhirnya bisa berdiri. Kepingin apa Pak? Kepingin apa Bu? Gak kadek nyambut gawe teko dhewe. Basa wis akil balik. Akhirnya jenengan kali kula diam-diam bercinta pada selain Allah. Yang laki cari pacar, yang perempuan memeti goleki pacar. Sama pun ini proses kita Pak, seperti prosesnya Nabi Adam. Kepingin bali Adam awakmu ke negeri asalmu surga. Nggih Gusti. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam wajib menerima kalimat. Apa maksudnya kalimat? Sakniki yaiku dinu tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran itulah yang membebaskan ruhaniah hati jenengan sangka dene blenggune hawa nafsu. Sing akeh lak ditolak, Pak. Ditolak. Ngaji apa ya? Ada yang mengatakan sing gak seneng kejeron. Mana? Duduk gone bukan tempatnya. Ada yang begitu. Wis gak apa-apa Pak, aja disalahno wong kuwi mergae durung ngerti. Sampai ditakut-takuti ngene. Tonggoku biyen tau ngaji hakikat gendeng. Gak ngerti nek iku jadab. Jadi gak paham, jadab yuk gak paham. Memang kelihatannya gendeng. Lah sualan cekak nang ndi asli Gusti Allah. Asli Gusti Allah. Ojo ngaji kuwi gendeng kok. Lho iku dendeni sampean. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghalang-halangi dirimu dengan berbagai cara. Apapun caranya supaya Anda enggak jadi merusaki pelajaran ini. Surat Ibrahim ayat 3 yuk ketemu. Niku jawabannya. Wis. Nggih kula purun bangsul Gusti ning donya niki kula niki mrongos. Gitu. Kepingin lapo duwe apa ae leren. Soro dulu. Wis jenengan kali kula soro Pak, akhirnya mikir nek wis bojo meteng, mikir nyun sewu kebutuhane keluarga sandang pangan papa wis pingin gak soro baliyana Gusti Allah. Fatalaqqa mongkon nrimo sapa Adamu Nabi Adam kalimatin ing pira-pira kalimat, yaitu tadi ajaran yang membebaskan hati jenengan dari ketergantungan hawa nafsu. Akhirnya jenengan nek wis ajarane masuk, akhirnya amal laku kholwat dengan istiqomah. Baru Pak merotoli pun iku sret. Rantai-rantai sing belenggu jenengan merotoli. Nek wis merotoli baru bisa berjalan. Artinya jenengan khudur ing ngersani Gusti Allah. Lah kalau jenengan itu sudah mencapai predikat makom yang seperti ini sebelum meninggal, maka sudah dipastikan jenengan iki roh ketika keluar dugi jasad marek madep kembali kepada Allah bisalamin aminin. Malaikat iku dawuh sayaquluna alladziina qalu, Gusti Allah dawuh nang malaikat, dawuhe malaikat udkhuluha, rupane dawuh bisalamin aminin. Kat awakmu ngomong napa Gusti?
udkhuluha rupane omongan do mlebu sira kabeh kekasih Allah ha ing rahmat bahasa syariat ha ing jannah bisalamin aminin kelawan aman santau istilah jenengan berhubung meripat dohir gak wuto jenengan mantuk niku aman mesti tutup omah si coba meripat sampen merem kok lampune dipateni saged tutup omah mboten wis gak usah dipateni lampune meremo mulya mlaku tutup omah napa mboten saged tuntuno ayo dituntun sing nuntun wuta sing dituntun wuta coba ayo mulya bareng tetep keceblung got sampean kok iki logika dohiriyah Pak luweh nemen perjalanan ruhaniah ekstrimnya itu luweh nemen Pak mula golongan pertama mereka itu ketika di dunia sudah mencapai derajat takwa ing ngersane Allah maka matinya husnul wis mesti gak ketiga. Dalil yang menguatkan dalam surat Al-Isra ayat 72 barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta terhadap Allah maka di akhirat pun juga tidak buta. Tapi sebaliknya barang siapa di dunia mata hatinya masih buta pada Allah maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu dan lebih sesat apa nih sabilan jalani pun sampeyan pilih di terserah Rasulullah iku boten maksa manut aku ya monggo ora manut aku ya monggo itulah Rasulullah nggak ada paksaan la ikraha fiddin nggak ada paksaan Rasulullah itu pertanyaannya apakah ruh itu akan ingat apa yang pernah dilakukan di dunia? Nah gitu dah pertanyaannya. Jawabannya pasti. Mengapa itu ditampakkan Allah lewat bukunya? Karena kita itu punya sejarah masing-masing. Disitulah saat ketumin jenengan kali kula khasirul ladina kadzabu biliqa'illah sungguh sengsara orang-orang saat di dunia mendustai alias tidak mau ruhaniah hati ini bertemu Allah. Sebab apa? Sebab dia suka bertemu kemewahan dunia sing wis diwenehi bisiji pingin loro sing diwenehi loro pingin telu boten saged entek terus niku njaluke kepingin sampak sak endi wae boten telas Pak ini akan habis manakala hatta zurtumul maqabir kalau kita sudah dipatok dua alias game over al-maut baru selesai ini. Itulah detik-detik jenengan akan sadar kesengsaraan kita. Mula sangka kuwi getun iku mesti wonten buri gak mungkin ono ngarep. Inilah Pak. Oleh sebab itu umur kita sisa kita hidup di dunia tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Oleh sebab itu wa anibu ila rabbikum lekaslah kau kembali kepada Allah fafirru ilallah min qabli ayyatiyakumul adab sebelum datangnya satu kematian jikalau ini tidak lekas jenengan lakukan tsumma la tunsarun maka tidak akan pernah mendapatkan pertolong. Wis naudzubillah. Mafhum mukhalafah daripada ayat itu apabila jenengan sudah kembali kepada Allah terus jenengan sedo maka tsumma tunsarun mafhum mukhalafahnya artinya la nafi itu tidak ada tadinya ada dan ini tidak berguna bagi mereka yang sudah kembali kepada Allah. Istilah bahasa lagu Sri Minggat dan Balio Sri wonten Sri Minggat mbuh sebab itu karan bu apa
Sri iku kena kentil ambek bojone wong liya. Padahal bojo sah niku wonten omah minggat, Pak. Akhirnya dibengok ambek sing lanang, "Ndang Balia." Balia sing bener. Jare Sri ngene, "Aku kadung enak." Awak dhewe Pak nyuwun sewu. Sugih sembarang kali niku enak. Ya toh? Sandang pangan papan enak bagi sapa? Bagi wong sing atine wis ketemu Allah. Sebab ini tidak akan menghalangi Anda untuk ketemu Allah. Barzah ini sudah nggak ada. Tapi bagi jenengan kali kula sing dereng kembali kepada Allah, maka justru kemewahan dunia ini sebagai hijab penghalang tutupnya hati kita, sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menutup hati kita dengan kekayaan itu terhadap Allah. Akhirnya sholat sak sholat eling dunyane. Lungke. Lah niki wis mesti maka adek. Masih apa jenengan iki wis budal haji, petung hajian. Tapi nek menolak ajaran Rasulullah ini, tak jamin waktu sholat kelingan urusan dunya. Artinya madhep nang dunya. Padahal ayate jenengan iki wajib ini wajah tu wajia, madhep ning wajahi Gusti. Ayate diterusno, lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Boten angsal madhep nang gone samawati wal ard, dunya langit boten angsal. Diwajibkan menghadap wajah tu wajia, wajahi Gusti Allah. Jikalau betul-betul wajah roh sampean itu menghadap wajah Allah, maka ayatnya menegaskan wama ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, saya sudah bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti nek atiku iku kelingan dunya, berarti kula waktu sholat nyekutokake Gusti. Pandangan hakikat, duduk pandangan sare pun salah paham. Sebab sholat secara syariat iku dikawiti takbir dipungkasi salam. Nek sholat secara hakikat was sholatil wusta, sholatir roh yaiku fa'budu ini wajah tu wajia, madhepe ati menyang Gusti. Pun titik. Jadi jawabannya adalah nggih Pak, dengan begitu supaya jenengan kali kula cek mboten bisa mengelak atas semua perbuatan kita saat di dunia. Nggih kulo sing getun ya getun, sing bejo ya bejo. Sing bejo surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ketika sholat bertemu Allah. Disebut sholat yang khusyuk ada di situ. Lanjut. Bapaknya kurang 2. Langsung.
faktulu anfusakum, lekaslah di setiap saat dan waktu, matikan rasa keakuan diri sebagai hamba yang muncul, matikan. Jikalau masih tetap belum bisa, la tatruk, ojo kok ninggalno siro adzikra ing dzikir tersebut, li adami hudurika, walaupun dzikir jenengan iku belum hudur ing ngersane Allah. Intine dzikir iku ojo dilepas, walaupun dzikir jenengan belum sampai kehuduran dateng Gusti Allah. Syarat untuk bisa hudur yaitu tadi faktulu anfusakum, Al-Baqarah 54, matikanlah keakuanmu. Lah sing garakno yang menjadikan kita terhambat dalam hati kita kegandolan anak bojo dunya. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telung perkara niki, Pak. Apalagi istri kita sik semlohe, ya ta? Anak yang kelihatannya menyenangkan, konatiril muqantara, dunya brana sandang pangan papan. Lah piye carane, bagaimana caranya ini akan musnah di dalam hatinya? Kembali lagi faktulu anfusakum. Bon, niki carane miturut Quran seperti itu. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam hanya memberikan rekomendasi, walaupun Anda belum hudur, dzikir itu jangan ditinggal. Urusan jenengan iki, kehuduran datang Allah hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita cuma diperintahkan untuk ngecoi, memegang teguh taline Allah berupa wes itu aja. Jangan punya hati itu terkesan ngatur Gusti Allah. Cukup bagi kita mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir yang sesuai dengan petunjuknya. Urusan itu nanti kapan ketemune dan lama dan tidaknya itu urusan Allah. Ini jawabannya ada di surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa rabbihi, liqa Allah, fa inna ajalallah la'al. Sing sapa wonge, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji, Allah sendiri niki akan memastikan, menentukan waktu pertemuan itu terjadi. Berarti Allah yang berjanji pertemuan pasti terjadi. Durasi lama dan tidaknya itu urusan Allah. Miturut ilmu, kalau desele iku mang, desel ya, ini misalnya listrik ya, gase gak patek banter, voltasenya itu 110, murupnya yo gak begitu tapi kalau gase diget nih, akhirnya voltase itu 220. Lampu ini benter, salone yo suarane yo penak ora gembreng. Ojo sampai 250, maksimal 240. Wis minimal 220. Wate iku 220. Ngoten. 220 iku voltasene nek umpama wate kari 450. Wis terserah kapasitas power iku piro, membutuhkan berapa watt, disesuaikan. Itu ada hubungannya dengan dinamo ya.
Kalau dinamone iku mau 20.000, lalu yang dibutuhkan setrum di bawah 20.000 aman. Nanti iki ilmu kelistrikan sama dengan dikir mang. Nek dikir sampai terus mekengkeng, tahu mekengkeng nggih? Terus menerus iku sama halnya desel dinaikkan. Otomatis voltase niku naik dari 110 ke 2220. Benteri nggih beda wae. Jenengan nek kepingin suwe oleh ketemu Gusti Allah, dikir kok petal. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi 24 jam ati sampai tetap dikira. Angel Gus. Lah ngaten nggih? Iku asline Pak, asline. Kita mengatakan angel iku karena sebab alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Enggak kerasa kita dibisiki hawa nafsu kita sendiri. Wis pun bahas masalah angel utawa boten sampe jajal. Sambil kerja, sambil apapun, hati tetap dikira, per detik dikira. Itu pasti bisa nggak? Ini Gusti Allah janji sendiri kok. Pun hanya itu. Nek dulu Pak Yun Sewu, para masaya guru-guru kita akhirat, ben iso 24 jam penuh secara fisik, garwa ditinggalkan, anak ditinggalkan, semua status dunia brono ditinggalkan. Mungkin di Pekoren ada, tapi pun almarhum sampak muda eling sampean. Nah wis ya kuwi. Jadi itu karena dentuman cahaya makrifat di dalam hati beliau saking gedene, akhirnya akal iki mboten mampu dimasukkan Allah di makom khos, makom jadab. Akhirnya ora isin nang wong walaupun mut. Sampai nek kepingin gak isin dadi arek cilik. Sing umur 2 tahun 3 tahun, nuyu sak nuyu nang Joko, isin badan. Wis, mosok mungkin iso dadi arek cilik. Oke. Sampeyan tilemo. Ojo tangi. Tangi, jangan bangun-bangun. Waktu tidur sampean tidak akan pernah tahu keadaan jasmani sampean. Saya ini dalam keadaan pakai sarung apa tidak, enggak tahu. Itulah gambaran orang yang makrifat itu seperti itu, Mbak. Bon, satu lagi. Bapak masih ada? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. Birriyadati wal adhkar dan zikir. Jenengan kudu poso, gak mangan. Nek gak luwe, gak ngombe. Nek gak ngelak, gak turu, nek gak ngantuk. Di saat itu hati jenengan terus berzikirlah sirul asrar. Didorong dengan zikir sir, Allah dalam hati sambil merasakan keakuannya wujudnya Allah, yaitu ilahun wahid yang menggerakkan. Pun urusan jadab gak jadab urusannya Gusti wis ngoten. Ojo mangan nek gak duwe, ojo turu nek gak ngantuk, ojo ngombe nek gak ngel. Syukur sampean kali kula bisa menghindari makanan yang ada unsur hewani. Berarti jenengan hanya ngerowot tumbuh-tumbuhan tok sing sampean dahar. Sebab mengapa
kita meninggalkan hewani? Karena hewan cenderung ke nafsu. Jenengan kali kula angele ketemu Allah kehalangan oleh kepentingan hawa niki. Pundi sing nafsu iku? Contoh, ning atiku iku ana rasa pengakuan aku iki sing ngaji, iki berarti nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu mengintai terhadap kita, Pak. Kalau kita nggak waspada, kejelungup, kita fasih maca Quran, nafsu iku apal Quran, gak fasih tok apal Quran. Kita ke masjid, nafsu yang mlebu masjid. Kita sholat, nafsu yo ikut. Nah, iki Rasulullah dawuh, umatku ngadepi jihadul akbar, jihad perang sing luwih nemen, luwih berat daripada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, yaiku merangi hawa nafsu. Wujude hawa nafsu yo raiku iki. Aku ngaku-ngaku iso ngaji, iso sholat, iso dzikir, iso apa wae keakuan rasa sing muncul dalam diri. Ya iki nafsu. Duduk sing dikatakan nafsu bukan yang dikatakan nafsu. Wae yang sobo, yang ada di lokalisasi. Lho enggak, Pak. Nafsu iku ya sobo masjid. Jenengan sholat dileboni. Allah ya karim. Pun niki carane birriyadati wal alkar. Pun ibuke wonten sing teko nek ana bonusku. Pun Bapak Ibu, mohon maaf sudah setengah 12 lebih. Nggih, mohon maaf kami pun ada waktu dibagi-bagi umat di Sumatera nggih. Jenengan nek uman ya nanti tanggal 9 bisa bertanya lewat chat WA. Ngoten. Mulai hari ini tadi sampai nanti tanggal 9 saya tutup semua akses nomor saya belum bisa menerima WA karena mempersiapkan tanggal 7 malam 8. Ngoten. Monggo kita tutup sarana doa, mudah-mudahan ilmu apa yang Allah berikan pada malam hari ini terhadap kita estu menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah, khususan ila asyaf Yai Mas'ud. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa adkhalhu ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab wa ila auladina wa talamidana wa azwajina wa duriyatina ya fatahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika wa ma'rifatika qabla mauti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Awal sama akhir, bila mana banyak kesalahan kata yang menyinggung perasaan, saya nyuwun agumi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.